Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kaworu Jiwa, channelnya sang kekasih yang peduli dunia dan akhirat seisinya. Bahasan kali ini tentang benarkah ternyata surga dan neraka atau akhirat tidak kekal? Simak penjelasannya di video ini sampai tuntas, bersama cendekiawan Muslim Agus Mustafa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tasawuf, di 2 episode yang terdahulu saya telah menyampaikan argumentasi saya kenapa saya berpendapat bahwa akhirat itu tidak kekal. Dalam kesempatan kali ini saya ingin melengkapi argumentasi-argumentasi itu. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan lebih jauh, maka saya ingin mereview sedikit ya, untuk menyambungkan 2 episode yang terdahulu. Yang pertama adalah dengan mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 28 yang saya kutip waktu itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ayat ini bercerita bahwa Al-Quran menginformasikan kehidupan manusia, drama kehidupan manusia itu ada 5 fase. Fase tidak ada, fase dihidupkan di dunia, fase dimatikan masuk alam barzah, fase dibangkitkan di alam akhirat, dan satu fase lagi yaitu ditiadakan kembali kepada Allah. Artinya berdasar ayat ini, ending dari drama kehidupan itu bukanlah di akhirat, tetapi endingnya adalah dikembalikan, ditiadakan kembali kepada Allah. Argumentasi yang kedua dengan mengacu kepada surat Al-A'raf ayat 25 yang mengatakan qala fiha tahyauna wa fiha tamutunna wa minha tukhrajun. Katakanlah Muhammad, di bumi itu kalian dihidupkan, di bumi kalian dimatikan, dan di bumi itu kalian dibangkitkan. Hidup di bumi, mati di bumi, dibangkitkan dari bumi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah panggung drama kehidupan manusia itu berada di planet bumi. Padahal kita tahu planet bumi ini satu ketika pernah tidak ada. Karena bumi ini menurut geologi maupun astronomi, bumi ini baru berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Sebelum itu nggak ada. Jagat raya ini usianya sudah 13,7 miliar tahun. Buminya baru ada sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Jadi bumi ini terbentuk dari bagian dari tata surya ini. Tata surya ini salah satu teori mengatakan bahwa tata surya ini dulunya adalah semacam asap panas yang kemudian berputar, tengahnya menjadi matahari dan pinggir-pinggirnya mendingin menjadi planet-planet yang mengitarinya itu. Mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi bumi dan tata surya ini baru berusia atau baru ada sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Dan diperkirakan ke masa depan, sebagaimana benda-benda langit lainnya, itu terlahir, kemudian ada, dan kemudian mati. Artinya apa terkait dengan argumentasi yang sedang kita bahas ini? Bahwa panggung drama kehidupan manusia berada di planet bumi. Bumi itu pernah tidak ada dan satu ketika akan tidak ada kembali. Ya, itu argumentasi yang secara saintifik mengatakan bahwa tidak abadi kehidupan di planet bumi ini. Yang menarik dari ayat itu juga ada argumentasi yang ketiga, bahwa manusia dibangkitkan dari bumi. Berarti apa? Dibangkitkan itu adalah fase akhirat. Setelah kiamatnya bumi, kemudian manusia dibangkitkan di mana? Di bumi juga. Dari mana? Dari kuburannya yang ada di bumi itu. Artinya apa? Sebetulnya kehidupan di planet bumi ini bukan hanya kehidupan duniawi, tetapi juga kehidupan akhirat atau ukhrawi. Bahwa akhirat itu nanti akan terjadi di planet bumi. Meskipun planet buminya adalah planet bumi yang kondisinya sudah dibuat berbeda,
Sudah saya sampaikan di kesempatan yang lalu, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Yaitu ketika bumi ini diganti dengan bumi yang kondisinya berbeda dan manusia menghadap kepada Allah yang Maha Perkasa. Artinya apa? Di kesimpulan yang ketiga, kehidupan akhirat itu terjadi di planet bumi. Berarti surga itu di bumi, neraka juga akan berada di bumi. Ya, ini poin-poin kesimpulan dari pembahasan panjang yang saya sampaikan di dalam buku Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menambahkan lagi argumentasi-argumentasi yang menunjukkan bahwa kehidupan akhirat itu memang terjadi di muka bumi dan ini bukan fase terakhir dari seluruh drama kehidupan, melainkan masih ada satu fase lagi ketika kehidupan di planet bumi yang sudah berada di fase akhirat itu akan ditiadakan oleh Allah, kembali kepada ketiadaan. Dulunya tidak ada dan satu ketika akan kembali ke tidak ada. Sahabat tasawuf, ketika buku Ternyata Akhirat Tidak Kekal ini saya luncurkan, seorang kawan saya bertanya, "Mas, kenapa Anda berpendapat bahwa akhirat itu tidak kekal? Bukankah Al-Quran mengatakan dalam banyak ayat bahwa akhirat itu kekal? Dan Anda menggunakan istilah atau kalimat ternyata akhirat tidak kekal. Apakah Anda pernah ke akhirat?" Begitu kawan saya bertanya. Saya balik bertanya kepada kawan saya ini, "Kalau Anda apa pendapatnya?" "Ya akhirat kekal lah Mas." "Dari mana Anda mendapatkan kesimpulan bahwa akhirat itu kekal? Apa Anda pernah ke akhirat?" "Belum juga ke akhirat." "Oke, kalau gitu dari mana Anda mendapatkan kesimpulan itu?" Kawan saya bilang, "Dari baca Al-Quran." Saya tanya kelanjutannya, "Berapa banyak Anda membaca ayat-ayat Al-Quran sehingga menyimpulkan akhirat itu kekal?" "Ya adalah belasan ayat." Maka saya bilang ke dia, "Ya kalau cuma baca belasan ayat, Anda belum mendapatkan gambaran secara utuh tentang akhirat itu." Kenapa? Karena ketika menulis buku Ternyata Akhirat Tidak Kekal itu, saya mencoba mengumpulkan ayat-ayat tentang akhirat itu jumlahnya ada lebih dari 250 ayat. Itu saya bahas di dalam buku Ternyata Akhirat Tidak Kekal itu. Artinya apa? Saya sering mengatakan begini, Quran atau Allah ketika menyampaikan informasi di dalam Al-Quran itu memuat informasinya tidak dalam satu surat yang sama. Suatu surat selesai bicara tentang akhirat, enggak, dipecah-pecah di surat ini, surat ini, surat ini, ayat sekian, ayat sekian, ayat sekian. Artinya apa? Kalau kita ini ingin memahami tentang tema akhirat, maka kita harus mengambil seluruh ayat itu secara holistik supaya kita mendapatkan gambaran yang utuh tentang informasi akhirat. Kalau tidak, maka kita akan cenderung terjebak kepada pemahaman yang parsial. Di antaranya pendapat yang mengatakan bahwa akhirat itu kekal. Padahal secara logika, ya ini argumentasi berikutnya, secara logika tidak ada yang kekal melebihi Allah itu. Saya tanyakan kepada kawan saya ini, menurut Anda akhirat ini makhluk apa kholik? Karena seluruh realitas ini bisa dibagi menjadi secara logika dibagi menjadi dua itu, pencipta ataukah makhluk yang diciptakan. Maka spontan kawan saya bilang tentu saja akhirat adalah makhluk. Oke, kalau dia makhluk berarti dulu pernah tidak ada dan diadakan. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan dirinya huwal awwalu wal akhiru. Allah itu maha awal, maha akhir sebagai sang pencipta. Nah, maka seluruhnya selain Allah itu adalah makhluk yang tidak akan pernah sama setara kekal adanya sebagaimana Allah sang pencipta itu. Jadi secara logika ketauhidan kita mendapatkan tambahan ya argumentasi bahwa yang kekal itu sebenarnya adalah cuman Allah saja. Maka di dalam berbagai ayat diantaranya dikatakan kullu man 'alaiha fan, ya, segala yang ada atau manusia ini yang hidup yang berkecerdasan ya, kullu man 'alaiha fan akan fana kecuali Allah saja. Atau di ayat yang lain lagi dikatakan kullu syai'in halikun
illa wajhah. Bahkan ini bukan hanya manusia, tetapi kullu syai', segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Segala sesuatu adalah yang selain Allah. Kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu bakal binasa, illa wajhah, kecuali wajahnya, kecuali eksistensinya. Hanya Allah saja yang kekal. Nah, ini argumentasi tambahan lagi yang diajarkan oleh Al-Quran. Betapa sesungguhnya Al-Quran itu secara implisit dan harus difahami secara holistik, mengatakan bahwa yang kekal itu sebenarnya cuma Allah saja, selebihnya tidak. Lantas kawan saya menanyakan, oke, kalau begitu bagaimana Anda memahami kalimat-kalimat yang banyak di dalam Al-Quran? Ya, dia contohkan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Artinya di dalam neraka, di dalam surga. Itu sejumlah ayat mengatakan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Atau khalidina fiha abada, ditambahi abadan, berabad-abad lamanya. Atau ayat lain lagi yang mengatakan hum fiha khalidun. Atau ayat lain lagi bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, dan seterusnya. Maka saya bilang ke kawan saya ini, ayo kita cermati kalimat-kalimat ini. Kalimat ini, ayat-ayat ini bercerita tentang tempat akhirat ataukah bercerita tentang orang? Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Saya tanya ke dia, coba perhatikan, rasakan bahasanya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, itu bercerita orang yang masuk ke neraka atau surga menjadi kekal di dalamnya, ataukah surga dan nerakanya kekal? Dia baru nyadar, oh iya ya, ayat itu ternyata bercerita orang kalau sudah masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka, maka dia akan kekal di dalamnya. Lebih jelas lagi ketika redaksinya hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi ayat-ayat itu sama sekali tidak bercerita tentang surga itu kekal, neraka itu kekal, akhirat itu kekal. Enggak. Yang diceritakan oleh ayat itu adalah seseorang jika dia masuk ke dalam neraka maka dia akan kekal di dalamnya. Selama-lamanya berada di neraka itu, nggak bisa keluar. Demikian juga ketika dia berada di surga, dia akan selama-lamanya di surga, kekal selamanya. Hum fiha khalidun itu menjadi penjelas karena di situ menggunakan kata hum menunjuk pada orang. Nah, maka kita tidak menemukan di dalam Al-Quran yang mengatakan akhirat itu kekal, tempatnya kekal. Kemudian kawan saya bertanya, Mas, itu ada ayat yang mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kan menggunakan kata akhirat itu abqa. Iya, tapi Anda harus pahami kalimat itu secara holistik, bahwa ayat itu adalah ayat perbandingan, bukan akhirat itu bako, tapi abeko. Digambarkan oleh kalimat sebelumnya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abeko. Mereka orang kafir itu mencintai dunia, ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Mereka itu mendahulukan mencintai kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih kekal. Jadi lebih kekal dibandingkan dengan dunia. Tetapi itu tidak secara mutlak mengatakan bahwa akhirat itu kekal. Sahabat tasawuf, maka kalau ini kita lanjutkan lagi penelusurannya, kita akan sampai pada kesimpulan berikutnya lagi. Bahwa mereka yang kekal di dalam neraka, di dalam surga, itu dibatasi oleh satu kondisi yang diceritakan di dalam surat Hud ayat 106-108. Fa'amal ladzina syaku fa finnari lahum fiha zafiru wa syahik khalidina fiha madamatis samawati wal ardu illa masya'a rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Itu 106 dan 107. Maka orang yang celaka itu berada di dalam neraka, mengeluarkan dan menarik nafas sambil merintih. Kemudian digambarkan
khalidina fiha, kekal di dalam neraka itu, madamatis samawati wal ardu, selama tempatnya, selama langit dan buminya masih ada. Illa masya'a rabbuk, kecuali Tuhanmu menghendaki yang lain. Inna rabbaka fa'alul lima yurid, karena Tuhan itu memiliki atau berbuat sekehendaknya. Coba perhatikan ayat ini. Orang celaka berada di dalam neraka, kekal di dalamnya. Jadi ini cerita orang, bukan cerita tempat. Orang celaka berada di dalam neraka, kekal di dalamnya, khalidina fiha, sampai kapan? Madamatis samawati wal ardu, sampai lenyapnya langit dan bumi. Artinya apa? Kekekalan orang yang masuk ke dalam neraka itu dikaitkan dengan kekekalan tempatnya, yaitu kalau tempatnya masih ada. Padahal tadi saya sampaikan, drama kehidupan ini berada di planet bumi. Planet buminya itu dulu pernah tidak ada dan satu ketika menjadi tidak ada lagi, karena planet bumi itu adalah makhluk, dia bukan khalik. Nah, di sini kelihatan benang merahnya, bahwa yang dikatakan kekal itu adalah orang, dan kekekalan dia di dalam neraka atau tempat, baik di neraka maupun surga, itu bergantung pada kekekalan tempatnya. Sementara tempatnya itu tidak kekal adanya karena dia makhluk. Sampai kapan? Sampai lenyapnya langit dan bumi. Apakah langit dan bumi itu akan lenyap? Astronomi mengatakan begitu dan Quran pun mengatakan begitu. Al-Quran menceritakan di dalam surat Al-Anbiya, ya, diceritakan di sana bahwa langit dan bumi ini dulunya pernah tidak ada. Digambarkan di situ langit dan bumi itu dulunya padu, ya. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardi kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang kafir itu tidak tahu, ya, bahwa langit dan bumi itu dulunya padu, satu padu, dan kemudian dipisahkan dengan kekuatan. Ini menarik karena seiring dengan teori kosmologi yang mengatakan bahwa jagat raya ini sebenarnya dulu kecil. Kenapa? Karena pengamatan-pengamatan menggunakan teleskop, pengamatan-pengamatan gelombang mikro, ya, di seluruh penjuru jagat raya menunjukkan bahwa benda-benda langit ini sedang bergerak menjauh. Jadi kalau kita melihat ke atas, maka benda-benda langit sedang menjauh ke sana. Orang di balik bumi Indonesia adalah Amerika, melihat ke atasnya, ke langitnya Amerika, dia melihat benda-benda sedang bergerak menjauh. Kalau kita ke arah barat melihat, maka di timur tengah sana langitnya sedang bergerak menjauh ke arah sana. Di Pasifik, ya, Samudra Pasifik menjauh ke sana. Artinya apa? Jagat raya ini sedang mengembang. Seperti balon udara yang sedang ditiup, dulunya kecil, sekarang ini sedang mengembang. Nah, maka kesimpulan astronomi apa? Kalau seluruh jagat raya ini sedang mengembang dan usianya ini sudah 13,7 miliar tahun, maka kalau kita tarik ke belakang 13 miliar tahun yang lalu, ya, 12 dan seterusnya, 10, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 dan 0, maka seluruh jagat raya ini sesungguhnya berada di satu titik yang istilah Al-Quran, dulu langit dan bumi itu sebetulnya padu. Bahkan dalam sudut pandang saintifik ini, kalau diteruskan menuju pada yang namanya titik singular atau singularitas. Singularitas itu sama dengan kalau angka itu 1 juta ditarik ke mengecil, ya, akhirnya 1 juta mungkin menjadi 100.000, 1000, 10, 1, 0. 0 itu adalah titik singular, ketiadaan. Artinya apa? Sangat boleh jadi jagat raya ini muncul dari ketiadaan. Dan suatu ketika ini akan mengkerut kembali. Kenapa? Karena balon udara, ya, anggaplah ini balon udara sedang mengembang. Ketika mengembang ini dia akan sampai pada satu batas tertentu dan kemudian dia akan mengkerut kembali. Mengkerut, kemudian akan lenyap di satu titik seperti semula. Begitulah diceritakan di dalam surat Al-Anbiya. Allah mengatakan Allah menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas.
Jadi sekarang ini sedang digelar dan satu ketika akan digulung kembali. Di sanalah Allah kemudian memulai penciptaan lagi ya. Itu ada beberapa teori yang mengatakan apakah ini akan lenyap sama sekali ataukah mengecil kemudian meledak lagi, mengembang lagi dan seterusnya. Oke. Prinsipnya adalah jagat raya ini sedang mengembang dan satu ketika akan mengkerut kembali. Kita berada di dalam planet bumi atau di atas planet bumi, di mana planet bumi ini merupakan salah satu saja dari seluruh keberadaan jagat raya ini. Kalau kita lihat jagat raya ini, Masya Allah, isinya itu bertriliun-triliun benda langit. Ya. Bumi dan beberapa planet membentuk tata surya. Tata surya, satu matahari dikelilingi oleh beberapa planet dengan matahari-matahari yang lainnya, itu membentuk gerombolan matahari yang disebut galaksi. Galaksi yang kita tempati ini adalah galaksi Bima Sakti. Isinya diperkirakan 200 miliar matahari. Di sini ada galaksi Andromeda, ada Messier 21 dan seterusnya. Miliaran galaksi membentuk super cluster. Sahabat, saya cuma ingin mengatakan bahwa alam semesta sedemikian besarnya, tidak terukur sampai sekarang besarnya, dan bumi itu hanya salah satu bagian kecil, bisa disebut sebagai sebutir debu di padang pasir alam semesta ini. 7,5 miliar manusia hidup di sebutir debu yang namanya planet bumi itu. Nah, planet bumi ini pernah tidak ada dan satu ketika akan tiada kembali. Ya, ada 2 kali kiamat yang terjadi. Kiamat pertama adalah kiamatnya planet bumi yang sebutir debu itu, dan kiamat kedua adalah kiamatnya jagat raya. Kalau kita mengambil fase-fase yang sudah saya sampaikan di episode sebelumnya, 5 fase itu, ya. Fase tidak ada, diciptakan hidup di dunia, mati masuk alam barzah, kemudian bumi akan mengalami kiamat pertama, kemudian yang keempat kita akan dibangkitkan di planet bumi ini juga, ya, dan satu ketika kita akan ditiadakan. Maka fase ini menjadi kelihatan sekarang bahwa jagat raya yang sekarang ini sedang mengembang, ini adalah fase duniawi. Satu ketika jagat raya ini akan mengkerut kembali dan itu akan memasuki fase ukhrawi atau fase akhirat. Nah, kalau ini diteruskan, ya, maka dia akan terus mengecil menjadi jagat raya akan runtuh yang dalam istilah kosmologi astronomi disebut sebagai Big Crunch. Jadi diciptakan melalui mekanisme Big Bang, mengembang. Ini fase dunia dan kemudian mengkerut lagi ini fase akhirat sampai satu ketika akan lenyap kembali dalam kiamat besar, kiamat kubro atau Big Crunch. Oke, sahabat sekalian, kita sekarang bisa melihat secara astronomi dan kosmologi bahwa alam semesta ini pernah tidak ada dan satu ketika akan tidak ada kembali. Maka kembali ke ayat yang tadi itu, khalidina fiha madamatis samawati wal ardu, kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Padahal langit dan bumi itu satu ketika akan lenyap. Kapan itu? Yaitu saat terjadi kiamat kubro. Maka kalau dibikin fasenya katakanlah 15 miliar tahun atau belasan miliar tahun jagat raya ini mengembang dalam fase dunia, ya sekarang sudah 13,7 miliar tahun. Terjadi kiamat buminya, kemudian diperbaiki oleh Allah, kemudian dimengkerutkan, ya, dimengkerutkan. Ini hukum alamnya akan berjalan terbalik. Itulah yang terjadi di fase akhirat. Mengkerut, surga dan neraka di fase mengkerut ini. Mengkerut. Nah, di fase ini hukum alamnya berjalan terbalik. Apa yang terjadi di jagat raya yang hukum alamnya berjalan secara terbalik? Maka seluruh peristiwa-peristiwa itu akan berbalikan kondisinya. Misalnya, di fase dunia ini, buah-buahan itu dari segar, kalau kita taruh di meja, kita biarkan beberapa hari dia akan membusuk, ya, tambah rusak. Kecenderungan dunia ini adalah menuju pada kerusakan.
Benda apapun ya kita biarkan termakan usia, dia juga akan menuju pada rusak. Kita beli mobil, beli kendaraan, sepeda motor ditaruh di garase nggak dipakai beberapa tahun, berkarat dan rusak. Rumah kita bikin sehebat apapun, sebagus apapun, berpuluh tahun kemudian rusak. Itu adalah kehidupan duniawi. Orang hidup dari muda, menua, kemudian mati. Itu adalah fase duniawi. Tapi ketika nanti dibangkitkan di fase ukhrawi, apa yang terjadi? Allah membalik hukum alam jagat raya ini dari menuju pada kerusakan, menuju pada ketertataan. Di dalam fisika disebut sebagai entropinya sedang naik pada fase dunia dan entropinya sedang turun pada saat fase akhirat. Entropi naik itu berarti tambah kacau. Entropi turun berarti tambah tertata. Maka kalau di kehidupan dunia seseorang menuju pada kematian, nanti di fase akhir itu terbalik. Orang-orang yang mati itu justru akan menjadi hidup. Inilah jawaban saya terhadap salah satu pertanyaan dari kawan yang bertanya kepada saya. Nabi mengatakan bahwa di alam akhirat itu tidak ada kematian. Iya, kematian itu ada di fase duniawi karena hukum alamnya entropinya meningkat. Tetapi di fase akhirat entropinya turun, justru orang-orang yang mati itu akan dibangkitkan oleh Allah. Ibaratnya seperti gelas jatuh dari meja, direkam, prang, pecah berantakan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mengembalikan gelas yang pecah berantakan itu menjadi utuh kembali naik ke atas meja? Jawabannya sederhana. Rekaman video ini tolong diputar secara terbalik. Kalau tadi dari atas meja jatuh ke tanah atau ke lantai dan pecah berantakan, kalau diputar terbalik, maka dari pecah dia akan berkumpul pecahannya itu kemudian naik ke atas meja kembali. Itulah gambaran sederhana dari hukum alam yang berjalan terbalik. Maka kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan dengan sunatullah atau hukum alam yang berjalan terbalik, dari mati menuju hidup, dari tua menuju muda. Kata Al-Quran, tidak ada rasa letih, rasa capek di surga itu. Di neraka orang-orang yang disiksa badannya hancur itu akan utuh kembali. Kenapa? Karena hukum alam yang berjalan terbalik. Sehingga dikatakan oleh malaikat orang yang tersiksa di neraka itu badannya hancur, nggak bisa mati, hancur hidup lagi. Mau minta mati berapa kali? Nggak ada kematian di alam akhirat itu karena tidak ada, karena hukum alamnya memang berjalan dari kematian justru akan menjadi hidup. Nah ini berjalan berapa lama? Miliaran tahun. Mengkerut, satu ketika akan lenyap kembali. Jadi fase akhirat itu akan berakhir seiring dengan lenyapnya jagat raya, yang secara kosmologi atau astronomi disebut sebagai Big Crunch, keruntuhan seluruh alam semesta ini. Kemana? Kembali menuju pada ketiadaan. Jadi sahabat tasawuf, kalau kita membangun dan merekonstruksi argumentasi ini dari dua sisi, dalil Al-Quran maupun dalil-dalil yang bersifat saintifik, itu akan bertemu di satu titik yang sama. Secara dalil, ayat-ayat Al-Quran mengatakan, ya kesimpulan holistiknya adalah segala sesuatu ini bakal binasa. Yang ada cuman Allah saja, huwal awwal wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Segala sesuatu bakal binasa kecuali Allah saja. Quran dengan sangat tegas mengatakan itu. Sedangkan dari sisi saintifik, kesimpulan sampai hari ini mengatakan bahwa jagat raya memang sedang mengembang. Dan kemudian memang masih muncul beberapa alternatif yang mengatakan akan mengembang terus atau mengkerut. Tetapi kalau kita berpedoman pada Al-Quran, maka kata Al-Quran, Allah menahan langit ini supaya tidak terus mengembang. Dan di ayat yang lain lagi dikatakan Allah akan menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Artinya secara saintifik satu ketika ya,
Itu boleh jadi seperti dikatakan oleh Al-Quran dan kita meyakini ini bahwa langit itu akan digulung kembali, yang sekarang sedang digelar itu akan digulung kembali, dan ketika digulung kembali kita akan melihat bukti-bukti bahwa jagat raya ini akan mengerut dan satu ketika akan menuju pada satu titik di mana dia diciptakan dulu, maka dia akan lenyap kembali di tempat itu. Jadi sahabat sekalian, kenapa saya kemudian menyimpulkan bahwa akhirat itu tidak kekal? Anda sekarang melihat argumentasinya secara holistik, baik secara dalil-dalil Al-Quran maupun secara saintifik, bahwa sungguh logis segala yang ada ini bakal tiada kembali, karena sesungguhnya yang benar-benar ada itu hanyalah Allah yang maha segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak iya sing full senyum sayang.